gimana caranya anak-anak suka dengan membaca. Salah satunya alat yang menarik untuk bisa digunakan untuk anak-anak mau membaca adalah dengan adanya buku cerita bergambar, dengan ada narasi dan visual yang menarik. Itu pasti anak-anak suka untuk membacanya. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk membuat buku cerita anak yang menarik. Pertama adalah dari segi narasi atau cerita, bukan sesuatu yang menggurui. Atau bisa juga hanya buku dengan humor juga bisa gitu dengan narasi seperti itu. Dan kedua adalah tentunya dengan visual. Kalau buat aku, ilustrasi itu bisa membantu melengkapi cerita secara naratif ya. Jadi dia bisa memperjelas maksud yang tertulis gitu, terus juga bisa membuat pembaca mungkin lebih menarik gitu kan, melihat gambar-gambarnya gitu, bisa membantu memantik imajinasi anak juga seperti itu. Mungkin udah masuk ke dalam ceritanya, pokoknya udah keren. Tantangannya itu ada dua ya. Yang pertama itu sebagian penulis itu berpikir dalam kacamata orang dewasa. Jadi berpikir buku-buku dengan tema STEM itu adalah buku-buku yang memberikan instruksi atau tutorial atau eksperimen ke anak. Padahal sebenarnya buku saintek random itu kan bisa ditulis secara lebih ringan gitu. Misalnya dengan mengambil tokoh seekor anjing yang berusaha mencari jalan pulang dengan cara mengendus. Itu kan anak-anak belajar sains ya, bagaimana anjing menemukan arah. Nah, mereka akan punya pintu masuk yang asalnya begitu kaku, asalnya begitu apa ini lorong, tapi ketika dibuka dengan sebuah pintu yang meriah, yang cerita, anak-anak itu akan berlari masuk gitu. Dan sains, numerasi, jadi bukan suatu hal yang rigid yang menakutkan, menjadi suatu hal yang ya gimana, ini gimana, pintu masuk yang sangat menyenangkan dari cerita itu. anak-anak itu kan cepat memahami sesuatu yang bersifat visual, sehingga ketika dia dibacain cerita, dia mudah memahami. Dan ketika dia membaca narasi yang sesuai dengan gambar, dia akan mudah menghubungkan narasi itu dengan gambar. Rasanya super menyenangkan bertemu dengan teman-teman penulis, ilustrator, belum lagi editor, director, juga dengan para mentor. Jadi di sini kami semua berproses secara kreatif, melebihi ekspektasi aku gitu. Bisa belajar banyak, bertemu orang-orang yang dengan minat dan passion yang sangat tinggi gitu ya. Nah, salah satu kendala kalau di luar sana adalah tentang komunikasi. Sedangkan kalau di sini dipertemukan, jadinya komunikasi kita apapun yang dipikirkan oleh masing-masing kepala jadi bisa tersalurkan gitu. Apalagi buku cerita bergambar itu sebenarnya buku berdua, yaitu buku yang ditulis oleh si penulis dan buku dan dibuat gambarnya oleh si ilustrator. Mereka semua bertemu ini akan terasa efek kolaborasinya. Ketika kita bisa ngobrol sama ilustrator, ada editor, ada art director, kita jadi melihat cerita itu secara utuh, tidak secara parsial, dan membuat cerita yang kita buat insya Allah menjadi cerita yang terbaik yang kita bisa persembahkan untuk anak-anak.
gimana caranya anak-anak suka dengan membaca. Salah satunya alat yang menarik untuk bisa digunakan untuk anak-anak mau membaca adalah dengan adanya buku cerita bergambar, dengan adanya narasi dan visual yang menarik. Itu pasti anak-anak suka untuk membacanya. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk membuat buku cerita anak yang menarik. Pertama adalah dari segi narasi atau cerita, bukan sesuatu yang menggurui. Atau bisa juga hanya buku dengan humor juga bisa gitu dengan narasi seperti itu. Dan kedua adalah tentunya dengan visual. Ya, kalau buat aku ilustrasi itu bisa membantu melengkapi cerita secara naratif ya. Jadi dia bisa memperjelas maksud yang tertulis gitu, terus juga bisa membuat pembaca mungkin lebih menarik gitu kan, melihat gambar-gambarnya gitu, bisa membantu memantik imajinasi anak juga seperti itu. Mungkin udah masuk ke dalam ceritanya, pokoknya udah keren. Tantangannya itu ada dua ya. Yang pertama itu sebahagian penulis itu berpikir dalam kacamata orang dewasa. Jadi berpikir buku-buku dengan tema STEM itu adalah buku-buku yang memberikan instruksi atau tutorial atau eksperimen ke anak. Padahal sebenarnya buku saintek random itu kan bisa ditulis secara lebih ringan gitu. Misalnya dengan mengambil tokoh seekor anjing yang berusaha mencari jalan pulang dengan cara mengendus. Itu kan anak-anak belajar sains ya, bagaimana anjing menemukan arah. Nah, Mereka akan punya pintu masuk yang asalnya begitu kaku, asalnya begitu apa ini lorong, tapi ketika dibuka dengan sebuah pintu yang meriah, yang cerita, anak-anak itu akan berlari masuk gitu. Dan sains, numerasi, jadi bukan suatu hal yang rigid yang menakutkan, menjadi suatu hal yang gimana, pintu masuk yang sangat menyenangkan dari cerita itu. anak-anak itu kan cepat memahami sesuatu yang bersifat visual, sehingga ketika dia dibacain cerita, dia mudah memahami. Dan ketika dia membaca narasi yang sesuai dengan gambar, dia akan mudah menghubungkan narasi itu dengan gambar. Rasanya super menyenangkan bertemu dengan teman-teman penulis, ilustrator, belum lagi editor, director, juga dengan para mentor. Jadi di sini kami semua berproses secara kreatif, Melebihi ekspektasi aku gitu, bisa belajar banyak, bertemu orang-orang yang dengan minat dan passion yang sangat tinggi gitu ya. Nah, salah satu kendala kalau di luar sana adalah tentang komunikasi. Sedangkan kalau di sini dipertemukan, jadinya komunikasi kita apapun yang dipikirkan oleh masing-masing kepala jadi bisa tersalurkan gitu. Apalagi buku cerita bergambar itu sebenarnya buku berdua, yaitu buku yang ditulis oleh si penulis dan buku dan dibuat gambarnya oleh si ilustrator. Mereka semua bertemu ini akan terasa efek kolaborasinya. Ketika kita bisa ngobrol sama ilustrator, ada editor, ada art director, kita jadi melihat cerita itu secara utuh, tidak secara parsial, dan membuat cerita yang kita buat insya Allah menjadi cerita yang terbaik yang kita bisa persembahkan untuk anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik semuanya? Boleh dibuka mic-nya? Baik, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih. Selamat datang Bapak dan Ibu di webinar closing Event Read Aloud Challenge 2023 dengan tema Be a Leader, Be a Reader, Be a Leader. Baik. Sudah excited kah untuk pengumuman challenge-nya? Exciting banget Kak. Boleh dibuka mic-nya? Excited banget Kak. Excited banget. Wah, tidak terasa ya. Siapa di sini yang nggak berasa 1-7 hari? Ya, ada yang mau sharing mungkin satu orang? Bisa buka mic? Jedak-jeduk kata yang Mbak Dinar. Seru ya Mbak ya? 1-7 hari, kita 7 hari challenge-nya. Selama 7 hari berturut-turut. Wah, kata Mbak Anggi juga seru banget. Wah, thank you Bapak Ibu. Kita senang banget karena pendaftarnya banyak dan yang berhasil mengikuti kompetisi sampai akhir juga banyak. Gitu. Terima kasih untuk Kak Rahmah, katanya seru banget dan anak-anak jadi baca buku ya Kak ya. Iya, memang kita di sini ingin mengisi waktu liburan anak-anak. Biasanya kalau kita liburan itu mungkin jalan-jalan, sekarang kita isi dengan yang berbeda, kita isi dengan membacakan nyaring selama 7 hari berturut-turut. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir mungkin Bapak Anang Ristanto, Kepala BKHM Kemdikbudristek. Sudah hadirkah Bapak Anang? Siang Mbak Widya. Selamat siang Bapak Ibu Pak semuanya. Anang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya Pak Anang ya. Bapak Anang ini adalah Kepala BKHM Kemdikbudristek sekaligus Bapak asuh ya Pak ya untuk ibu-ibu di Sidina Community ya Pak. Ya baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Bapak Anang mungkin mau menyampaikan sepatah dua patah kata, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Widya Natalia atas kesempatannya. Tentu yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita pada hari ini dapat bertemu dalam kegiatan webinar ini dan kita semua diberikan kesehatan. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kawan-kawan Sidina Community maupun Akademi dan juga ibu-ibu penggerak dan peserta webinar pada kesempatan hari ini yang hari ini sudah mengundang kami untuk memberikan pengantar atau informasi dalam webinar kali ini. Dan saya juga mengapresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang secara konsisten bersama-sama dengan kami Kemdikbudristek untuk melakukan kegiatan bersama, bergerak bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mungkin tadi yang disampaikan Mbak Widya, BKHM itu apa sih? BKHM itu adalah singkatan dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Ini mungkin nanti Bapak Ibu peserta tidak tahu BKHM itu apa gitu. Ini adalah organisasi di bawah Kemdikbudristek. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai pengantar bahwa memang membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Ini juga hal ini disampaikan oleh Dalman, dan untuk membangun budaya literasi pada seluruh ranah pendidikan, baik itu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
sejak tahun 2016 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah menggiatkan gerakan literasi nasional yang merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti yang bertujuan yaitu agar pada era abad ke-21 masyarakat menguasai 6 literasi dasar, di mana yang pertama yaitu literasi baca tulis, yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi sains, yang keempat literasi digital, yang kelima adalah literasi finansial, serta yang keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Ibu Bapak yang saya hormati, sejak tahun 2021 Kemendikbudristek juga telah menyelenggarakan asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional yaitu program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan juga output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Nah, asesmen nasional dilakukan dengan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM literasi dan numerasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Nah, untuk asesmen kompetensi minimum itu dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan juga numerasi. Nah, di mana literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, hasil asesmen kompetensi minimum dalam asesmen nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi, Bapak Ibu. Jadi 1 dari 2 peserta didik itu belum mencapai kompetensi minimum literasi. Hasil tersebut sejalan dengan capaian PISA atau Program for International Student Assessment yang menunjukkan bahwa skor literasi membaca peserta didik di Indonesia masih di bawah rata-rata peserta didik di negara OECD atau Organisasi for Economic Cooperation and Development, dan belum meningkat secara signifikan dalam 20 tahun terakhir. Nah, guna meningkatkan kompetensi literasi peserta didik Indonesia, maka diperlukan kualitas pembelajaran yang baik serta difasilitasi dengan ketersediaan dan juga pemanfaatan buku bacaan secara tepat. Nah, sebagai solusinya saat ini Kemendikbudristek juga sudah meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-23, yakni tentang buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Nah, tentu buku bermutu ini diluncurkan karena yang terjadi di lapangan bahwa buku-buku yang disajikan di perpustakaan itu saat ini juga tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak jenjang sekolah baik PAUD sampai SMA, di mana kadang perpustakaan kita atau koleksi buku kita di sekolah atau di satuan pendidikan itu buku-buku terkait dengan buku cara berternak lele dan sebagainya gitu. Padahal anak-anak tersebut tidak membutuhkan itu. Jadi ini adalah salah satu terobosan yang menjadi kebijakan Kemendikbudristek. Dan pada peluncuran Merdeka Belajar ke-23 tersebut, Mendikbudristek juga menyampaikan bahwa penyebab rendahnya kebiasaan membaca adalah masih kurang atau belum tersedianya buku bacaan yang menarik minat peserta didik. Nah, melalui program tersebut, Kemendikbudristek saat ini juga telah menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu, disertai dengan pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20.000 pendidikan anak usia dini dan juga sekolah dasar yang paling membutuhkan di Indonesia, termasuk daerah-daerah 3T. Ibu Bapak peserta webinar yang saya banggakan, nah, terkait dengan literasi juga Kemendikbudristek telah melakukan perubahan kurikulum untuk membina guru untuk memastikan peserta didik memenuhi kompetensi dasarnya dalam hal literasi, numerasi maupun pengembangan karakter,
juga berbagai platform saat ini disediakan agar para pendidik bisa saling belajar dan juga berbagi. Saat ini sebagai contoh adalah platform Merdeka Belajar. Dan platform ini dapat digunakan baik secara tertulis maupun dalam bentuk video. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup kami ingin mengingatkan kembali bahwa peran Tripusat Pendidikan yaitu keluarga, sekolah, masyarakat sangat penting dalam penumbuhan budaya membaca. Dan tentu aktivitas literasi di keluarga, revitalisasi perpustakaan sekolah, dan dukungan masyarakat terhadap program literasi merupakan faktor penentu keberhasilan penumbuhan budaya baca. Nah, akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sidina Community maupun Sidina Academy dan juga peserta webinar pada hari ini yang telah mengundang kami dan juga bergerak bersama untuk mewujudkan Merdeka Belajar yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Pak Anang mohon kesediaannya sebentar karena kita akan berfoto setelah ini, namun setelah Ibu Sinta ya Pak ya. Saya ingin menarik sedikit benang merah ya Pak ya. Indonesia memang darurat literasi. 1 dari 2 siswa masih kurang dalam skor kompetensi literasi membacanya. Dan semoga dengan adanya program Read Aloud Challenge ini kita bisa mendukung dan memperbaiki skor kompetensi literasi tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak Anang. Mohon waktunya sebentar ya Pak ya. Di antara kita sekarang sudah ada Ibu Sinta atau Ibu Arya Satyani Sinta Dewi. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Kak Widya. Selamat siang juga siang. Pak Anang. Salam kenal. Dan Selamat siang, salam kenal Ibu. Ya, dan juga semua peserta yang hadir. Saya ingin menyapa. Boleh langsung ya Kak Widya ya? Boleh, silakan Ibu Sinta. Ya, terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semuanya sekali lagi. Alhamdulillah ya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung ya acara Read Aloud Challenge ini. Saya mewakili Let's Read Indonesia di Asia Foundation. Pertama-tama mengucapkan selamat kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tantangan yang merupakan kerjasama Sidina Community dan Let's Read Indonesia. Kami senang sekali diberi kesempatan nih bisa akhirnya bekerja bersama, berkolaborasi dengan teman-teman Sidina Community yang sudah lebih dulu ya punya kiprah di bidang literasi ya, bekerjasama dengan Kemendikbudristek ya. Saya juga mendengar nih bahwa semua peserta sangat bersemangat melaksanakan kegiatan baca setiap hari. Hingga akhirnya kita sih mengharapkan jadi satu kebiasaan. Bahwa tadi saya baca di chat bahwa banyak juga peserta-peserta yang baru kali ini ikut tantangan membaca nyaring. Walaupun saya coba ikuti juga di WhatsApp grupnya, ya ada naik turunnya, kadang ada anak yang sakit, selama 7 hari itu berapa hari sakit, kemudian karena ini syaratnya harus mendokumentasikan dan mempostingnya di sosial media, rupanya juga jadi belajar ya bagaimana membuat postingan ya untuk sosial media. Jadi semoga sih banyak hal baru yang bisa dipelajari. Jadi kegiatan ini memang menjadi tujuan kami ya, yang ingin memberikan kontribusi pada peningkatan budaya baca anak Indonesia yang seperti tadi berkali-kali disebutkan oleh Pak Anang ya, melalui akses buku cerita anak dan pemanfaatannya. Jadi walaupun banyak sekali buku cerita anak, tapi kalau tidak dimanfaatkan sedemikian rupa, mungkin penumbuhan budaya baca juga tidak akan sesuai yang diharapkan. Jadi kami di sini mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memanfaatkan buku cerita anak yang sudah ada. Sekarang kan banyak sekali ya. CB Indonesia juga sudah membuat ya, menyediakan buku-buku bacaan anak yang bermutu, yang sangat mudah diakses dan gratis ya, tidak memerlukan biaya. Kami ingin mengubah nih hasil studi tentang minat baca Indonesia yang dilakukan oleh UNESCO, yang konon katanya
hanya 1 di antara 1.000 orang Indonesia yang suka membaca. Seperti yang tadi disampaikan Pak Anang, sebetulnya masih sering diperdebatkan ya antara apakah betul minat membaca yang rendah atau terbatasnya akses buku yang menarik yang sesuai kebutuhan anak. Jadi mungkin hal itu yang harus kita pertimbangkan. Kemungkinan memang harus lebih diperluas ya akses buku anak yang bermutu, yang sesuai dengan kebutuhan dan yang menyenangkan. Perpustakaan Digital Literature Indonesia ini sudah memiliki kurang lebih 10.000 koleksi buku dalam 57 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan beberapa bahasa daerah di Indonesia, yaitu bahasa Jawa, Sunda, Minang, Batak Toba, dan Bali. Jadi kami mengharapkan semoga anak-anak di beberapa daerah yang masih menggunakan bahasa daerah dan orang tua atau guru yang masih membutuhkan bahan bacaan untuk melestarikan bahasa daerah tersebut bisa mempergunakan bahan bacaan yang ada di Let's Read yang berbahasa daerah itu. Let's Read ini sangat mudah diakses dan gratis ya kan, teman-teman peserta kan sudah menggunakan bahan bacaan ini dan bisa dipercayai bahwa memang mudah diakses lewat gadget atau websitenya dan juga gratis ya. Buku-buku Let's Read dibuat oleh teman-teman penulis dan ilustrator Indonesia ya, yang dengan serius dan sepenuh hati meluangkan waktu dan pikirannya untuk mewujudkan cerita-cerita bergambar yang berhubungan dengan keseharian anak-anak. Sehingga buku-buku cerita tersebut itu sangat enak dibaca, menyenangkan, tidak terkesan menggurui. Jadi istilahnya kita bukan telling tapi showing ya. Jadi dengan gambar tersebut anak-anak itu dapat menambah pengetahuannya, dapat mempelajari sesuatu yang berharga tanpa terasa karena menyenangkan. Buku-buku Let's Read boleh diunduh dan bahkan dicetak asalkan untuk kebutuhan non komersial atau untuk kebutuhan koleksi pribadi. Jadi kami bekerja sama dengan penulis dan ilustrator itu yang mereka menyadari bahwa buku-buku yang dipublikasikan di Let's Read itu boleh diunduh, bahkan dicetak, asalkan tidak diperjualbelikan. Jadi mereka dengan senang hati meluangkan pikiran dan tenaganya untuk membuat cerita tersebut dan yang nantinya akan dinikmati oleh anak-anak di Indonesia, oleh orang tua dan guru-guru juga. Kami sangat terbuka ya untuk kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki misi yang sama, yaitu membangun generasi yang suka membaca dengan memudahkan para orang tua, guru, anak-anak untuk mengakses buku bacaan yang sesuai minat dan kebutuhan. Jadi kegiatan membaca memang harus dibiasakan dan harus dilakukan dengan menyenangkan. Semoga kegiatan 7 hari ini, walaupun biasanya kami kalau melakukan challenge itu 21 hari. Tapi ini sebagai langkah awal ya teman-teman Sidina, siapa tahu kita nanti bisa melakukan challenge lebih dari 7 hari ya. Biasanya kita melakukannya tuh 21 hari. Semoga masih tetap bisa bertahan selama 21 hari. Semoga usaha kami mengadakan kegiatan tantangan ini memberikan kesan yang menyenangkan, ya, tidak berupa paksaan ya, sudah pasti memberikan manfaat khususnya bagi anak-anak dan keluarga serta masyarakat pada umumnya. Semoga ini juga jadi pembiasaan ya setiap harinya. Walaupun kegiatan ini sudah selesai, tapi terus bisa dilakukan sebagai aktivitas rutin setiap hari. Semakin banyak buku yang dibaca, mungkin bahan bacaan tidak hanya harus dari Let's Read, tapi banyak bacaan yang lainnya. Kemendikbudristek juga sudah punya kan bahan bacaan yang bagus-bagus ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk peserta. Kita tunggu nanti pengumumannya ya. Mungkin jangan meninggalkan dulu webinar ini sampai akhir. Tidak lupa saya tuh mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk tim keren Sidina Community yang telah sukses melaksanakan acara ini. Tanpa ada teman-teman, mungkin kegiatan ini tidak akan berlangsung selancar ini ya. Terima kasih banyak. Salam hormat kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta atas sambutannya. Mungkin kita bisa langsung berfoto bersama dengan Ibu Sinta dan Pak Anang.
Baik. Baik, sebentar ya. Iya. Udah siap? Dibuka dulu kameranya. Boleh Pasang dibuka senyum dulu. terbaiknya. Kita ada 100 halaman. Aku baik. Udah siap? Oke. Siap ya. Yang pertama, kita nggak tahu di halaman berapa, tetap pose ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tunggu sebentar, 1 kali lagi ya. Yuk, siap lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sip, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Kak Putri, terima kasih untuk semuanya. Wah, ternyata ada 100.000 orang di webinar ini, makanya fotonya lumayan banyak ya. Baik, terima kasih Pak Anang dan Ibu Sinta. Pak Anang mungkin mau stay di webinar ini kah Pak, atau ada kesibukan lain? Ya, mohon izin Mbak Widya, saya harus meninggalkan webinar ini karena saya ada rapat lainnya. Saya doakan semoga webinar ini lancar sampai dengan akhir nanti, dan sebagai informasi juga bahwa kami mempunyai laman khusus sebagai laman penyimpan koleksi bacaan, bisa dihubungi di repository.kemdikbud.go.id. Ini sebagai referensi atau buku bacaan pengayaan. Itu Mbak Widya, terima kasih. Mohon izin meninggalkan webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Sinta, Bapak Ibu Terima kasih semuanya. Pak Anang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Widya mau ambil benang merah sedikit ya dari sambutan dari Ibu Sinta tadi. Semoga dengan kolaborasi ini kita bisa membuka akses buku yang baik ya Bu, untuk semua anak dan semua pihak. Akses buku yang baik, akses buku yang bagus dan berkualitas, dan semoga kompetisi ini bisa menjadi sebuah kebiasaan baik dan berkesinambungan. Bukan begitu ya teman-teman ya? Nah, di tengah-tengah kita ini sudah ada dua narasumber yang cantik-cantik. Tidak lain dan tidak bukan, kita ada Kak Windy, Kak Windrastari Putri. Halo Kak Windy. Hai, Mbak Widya. Halo. Kita ingin memperkenalkan dulu untuk Kak Windy ya. Kak Windy ini adalah ketua dari Sidina Community dan juga Certified Speaker Trainer ya Kak ya. Nah, Kak Windy ini aktif mengedukasi ibu-ibu tentang pendidikan dan pola asuh di era digital. Halo Kak Windy, apa kabar Kak? Baik, Mbak Widya gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik semuanya. Oke, kemudian kita ada narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Citra. Hai Mbak Citra. Mbak Citra Dewi ini. Hai, waalaikumsalam Mbak Citra. Salam kenal ya Mbak. Mbak Citra ini adalah seorang fasilitator ibu penggerak dari Sidina Community, dan kalau misalnya teman-teman tahu, belakangan ini ada kompetisi tantangan 21 hari membaca dari CB. Nah, Mbak Citra ini adalah pemenang dari Hai, sehat Mbak Citra? Alhamdulillah, semoga Mbak Widya juga sehat ya. Alhamdulillah, sehat-sehat juga aku. Oke, kita mau ada ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Mbak Citra sama Kak Windy ya. Mungkin aku bisa ke Kak Windy dulu ya Mbak Citra ya. Boleh. Kak Windy, hai. Aku mau tanya dong Kak, gimana sih manfaat membaca dapat membantu seseorang dalam mengembangkan kepemimpinan? Silahkan Kak Windy. Oke, baik. Ini sebenarnya salah satu buku yang memang saya suka banget baca dari zaman saya masih mengandung gitu ya, sampai sekarang anak-anak udah sudah dimasuk di usia ABG gitu, pra remaja. Ada satu buku yang buat saya tuh jadi pegangan saya banget. Ada namanya judulnya Baby Whisperer, itu karya Tracy Hawk gitu.
Jadi baby whisperer ini adalah satu metode bagaimana kita merawat bayi, merawat toddlers gitu ya, balita, sampai kemudian si anak sampai di usia 12 tahun. Bagaimana kita sebagai orang tua tuh punya satu peran yang cukup penting dalam membentuk karakter anak. Terlepas dari memang kita, si anak ini kan sebenarnya hasil adukan dari dari sekitar dan pasangan, kemudian dari orang tua kita dan dari orang tua pasangan gitu kan. Jadi itu udah banyak banget sifat-sifat, dari sifat baik dan sifat-sifat yang mungkin negatif yang memang itu sudah ada nih sebenarnya bibitnya di dalam tubuh anak kita. Tapi kemudian bagaimana ya caranya orang tua itu adalah untuk mengasah si karakter-karakter ini agar karakter baik ini dapat tumbuh dengan baik gitu. Nah, salah satunya adalah dengan membaca. Dan percaya atau tidak gitu ya, ternyata membaca itu kan menciptakan suatu ketenangan, memaksa individu dalam hal ketekunan gitu ya. Saya bilang memang di buku itu dibilang memaksa ketekunan karena ketika kita membaca gitu ya, kita kan harus mencurahkan semua pikiran kita, imajinasi kita gitu kan ya. Gimana caranya agar kita bisa menikmati setiap bacaan-bacaan itu gitu. Dan buku anak-anak gitu ya, buku anak-anak itu yang selama ini saya baca gitu ya, ini yang saya baca dan syukur alhamdulillah orang tua saya itu dulu memang sangat disiplin sekali dalam hal memaksa anak-anaknya untuk suka membaca gitu Mbak Widya. Jadi kita dulu sering ke Gramedia, ke Gunung Agung ya, dulu masih ada Gunung Agung ya Mbak Widya ya. Ada serial buku cerita yang paling saya suka itu adalah serial cerita dunia, itu ada tentang Heidi, tentang serigala yang licik, kemudian judulnya ada lagi tentang singa berbalas budi terhadap tikus gitu-gitu, cerita-cerita seperti itu. Nah, sadar atau tidak, buku-buku untuk anak-anak itu tuh menanamkan nilai-nilai tentang kebaikan gitu kan, menghormati orang lain. Kemudian bagaimana si anak ini memecahkan suatu masalah-masalah dengan kekreatifannya gitu. Walaupun si buku itu dilambangkan dari simbol hewan gitu kan, tumbuhan gitu kan. Nah, ternyata itu tuh semua itu bisa menjadi suatu whisper buat si anak kita untuk meningkatkan jiwa karakter positifnya mereka gitu Mbak Widya. Dan memang baca tuh luar biasa amazing banget, tuh satu kegiatan yang memang karena ibaratnya gini, anak itu kan masih polos banget ya. Jadi ketika kita berikan nilai-nilai positif, gambaran-gambaran melalui bacaan dengan ketenangan dan ketekunan gitu. Bandingkan deh anak-anak yang memang biasa kita bacakan dengan yang tidak, itu biasanya karakternya akan sedikit berbeda. Anak yang sering dibacakan biasanya lebih tenang, lebih tekun, dan dia akan lebih mudah dalam memecahkan satu masalah. Nah, sifat-sifat ini kan yang sebenarnya dibutuhkan bagi seorang anak untuk menjadi pemimpin gitu kan, tidak hanya untuk memimpin dirinya, tapi dia juga untuk memimpin di lingkungan masyarakatnya. Dan biasanya mereka tuh jiwa leadership-nya, jiwa saling menghargainya itu lebih tinggi gitu, Mbak Widya. Baik, thank you Kak Windy. Memang kita setuju ya, anak-anak itu butuh dilatih jiwa kepemimpinannya gitu ya. Salah satunya cara kita ajak ke toko buku gitu, yuk kita ajak membaca gitu ya. Mungkin kalau misalnya sekarang, aduh males mager-mager kemana-mana, tinggal buka websitenya Let's Read, langsung kita baca kan anak-anak. Ada digital, gitu. Bener. Sekarang Ada udah termudahkan dengan digital. Dan memang kalah bagus ya ilustrasinya, kemarin aku lihat juga keren-keren banget. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Windy. Selanjutnya aku akan berganti ke Mbak Citra. Hai Mbak Citra. Ingin bertanya nih Mbak, bagaimana buku dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bagi pemimpin masa depan? Silakan Mbak Citra. Ya, kalau pada hakikatnya sih Mbak Widya dan yang lain juga, saya percaya bahwa masing-masing dari kita tuh terlahir dengan kemampuan leadership sebenarnya, bawaan lahir ya, dan minimal untuk memimpin diri kita sendiri atau self leadership. Dan kemampuan ini tuh juga bisa berkembang sesuai dengan zaman dan juga pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, saat kita memutuskan untuk lebih mengenal diri kita, tentunya kita memerlukan sudut pandang. Kita memerlukan
point of view yang berbeda tentunya dari orang lain. Dan ini bisa kita dapatkan salah satunya adalah melalui buku-buku bacaan. Dan kalau saya bilang, kita bisa membuat buku itu menjadi seperti mesin waktu. Kita bisa lompat 5 atau 10 orang-orang di dalam buku yang mereka pelajaran yang sudah pernah mereka dapatkan selama hidupnya. Mungkin mereka butuh 20 atau 40 tahun untuk bisa membukukan itu, bisa biasanya dengan keajaiban membaca secara singkat gitu. Ya, atau bahasa lainnya kita bisa dapat tips and tricks-nya yang lebih mudah dan gampang melalui buku. Jadi, saya ingin sampaikan juga buat teman-teman saya seperjuangan, ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga khususnya yang mungkin merasa ada di titik bahwa saya sebenarnya nggak butuh nih pelajaran leadership gitu ya, atau mungkin karena saya ada ibu rumah tangga, saya sepertinya lebih butuh parenting dan lain sebagainya. Sebenarnya leadership itu juga kita butuhkan loh ibu-ibu. Kita butuh untuk mengenali diri kita sendiri. Kita butuh untuk mengarrange apa sih yang kita mau di dalam keluarga itu. Kita butuh sama-sama duduk bersama suami itu memposisikan diri. Dan itu saya dapatkan dari buku-buku leadership. Walaupun mungkin frekuensinya sekarang berkurang ya kalau dibandingkan dulu mungkin masih bekerja, kita dapat asupan itu dari mana aja secara praktik, bahkan kita bisa amati dari atasan satu ke atasan yang lain. Oh mungkin si Bapak A dia agak tipe-tipe karismatik, kemudian Bapak B dia itu agak tipe-tipe yang mungkin transformasional kayak gitu. Dan sekarang saya asupannya adalah dari buku gitu. Jadi yuk kita balik lagi nih ke buku gitu, nggak ada salahnya loh kita kembali lagi baca buku leadership, itu sangat menunjang pengetahuan kita juga sebagai ibu gitu Mbak Wit. Asik, inspiratif sekali ya Mbak. Memang kalau misalnya kita baca buku tuh kayak membuka dunia banget ya. Mau kita flashback atau kita bisa melihat ke masa depan gitu ya. Terima kasih Mbak Citra. Selanjutnya Kak Windy, apakah ada tips atau saran khusus yang dapat diberikan kepada orang-orang yang ingin menjadi pembaca yang rajin dan pemimpin yang sukses? Silakan Kak Windy. Oke, sebenarnya dari pembaca yang rajin dulu ya. Jadi pembaca yang rajin sebenarnya apapun sih ya kegiatan kita, baik membaca atau mungkin beribadah gitu kan. Sebenarnya kita mau rajin atau tidak itu kan semua dari niat gitu kan. Nah, dari cita-cita, dari mimpi biasanya gitu, dari tujuan kita. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua mungkin bisa coba digali dulu tujuannya membaca itu untuk apa gitu. Misalnya kalau dalam value keluarga kami gitu ya, kami saat ini sedang PR kami adalah menanamkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama kepada anak-anak kami gitu. Jadi tujuan membaca kami adalah untuk menanamkan keislaman kepada anak-anak. Jadi dari situ aja kami udah mulai memilih tujuan membacanya adalah untuk meningkatkan keagamaan mereka dalam hal beribadah, dalam hal mereka berhubungan dengan Tuhan, dengan manusia gitu kan. Di situ sudah saya tetapkan gitu. Lalu kemudian waktu, kadang kita memang gini, sebenarnya untuk kita konsisten dan disiplin itu adalah sebenarnya bukan soal quantity gitu kan, bukan tentang quantity itu, bukan tentang time quantity gitu, bukan kuantitasnya, tapi sebenarnya adalah bagaimana kualitasnya gitu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin yang dua-duanya bekerja bisa dikonsistenkan untuk yuk kita mulai membaca atau kita mulai konsisten untuk membaca setiap, misalnya kalau bisanya hanya di weekend ya monggo di weekend gitu. Tapi kebetulan saya memang kerjanya di rumah gitu ya, lebih banyak di rumah, jadi saya punya waktu khusus gitu untuk membaca bersama anak-anak itu 15 menit sebelum tidur gitu biasanya. Itu udah pokoknya 15 menit sebelum tidur itu kami ada waktu membaca. Setelah mereka belajar, mereka merapikan kamar, merapikan buku-bukunya, kemudian kami sama-sama membaca bersama gitu. Dan memang kadang gini ya, yang namanya jiwa mager itu pasti ada ya gitu kan.
Tapi kan ketika kita kemudian punya tujuan, oh kalau misalnya saya hari ini nggak membaca buat anak-anak, saya khawatir ada satu sifat yang miss nih buat anak-anak, atau ada informasi yang miss gitu loh. Jadi dari situ aja kita udah langsung, kayaknya kita harus baca lagi deh gitu kan. Kemudian yang ketiga membangun komunitas, membangun bersosial dengan teman-teman. Mungkin kita mulai bisa mencari komunitas-komunitas atau teman-teman yang memang mensupport kita untuk terus menjadi pembaca untuk anak-anak gitu kan, bisa di Sidina Community gitu kan, atau mungkin teman-teman punya komunitas lain di sekolah anak-anak gitu yang memang bisa meningkatkan minat membaca bagi teman-teman sendiri. Karena kan anak-anak itu kan sebenarnya bagaimana orang tua gitu kan. Kalau orang tuanya disiplin, orang tuanya konsisten, pasti anak-anak tuh mereka juga pasti akan seperti itu kok gitu, akan melihat, oh ibu saya senang membaca, berarti saya juga jadi senang membaca. Biasanya seperti itu gitu, karena memang orang tua itu adalah role model anak-anak. Lalu mencari buku yang menarik gitu ya. Kalau saran saya memang pasti yang namanya anak itu, apalagi anak zaman sekarang ya, dengan dunia yang tidak terbatas, dalam artian udah banyak informasi yang mereka dapatkan dari gadget gitu ya. Biasanya mereka punya ketertarikan sendiri dalam suatu bacaan gitu. Contohnya anak saya yang pertama itu sukanya baca tentang biografi tokoh-tokoh gitu. Semua tokoh bahkan dia suka baca gitu, dari Nabi sampai yang namanya kemarin dia tanya sama saya, Mama punya ini nggak, Mama pernah nemu buku tentang Hitler nggak, dibilang gitu. Buat apaan kan? Gitu ya. Dia mencari buku tentang Hitler buat apa gitu kan? Mau memimpin dunia gitu. Tapi ternyata dia cuma hanya mau membaca. Kenapa sih dia tuh sampai punya pemikiran gini, kenapa sampai Hitler itu jadi tokoh pemimpin yang cukup ditakuti pada saat itu gitu kan? Bagaimana sih gitu. Jadi dia mengambil si nilai-nilai kepemimpinannya itu secara nggak langsung kan gitu. Nah, ketika si anak udah mulai terpupuk gitu ya, disiplinnya, konsistennya, tadi saya bilang tentang ketekunannya, tentang ketenangannya gitu. Nah, ini tuh akan mendorong mereka kok untuk menumbuhkan jiwa leadership mereka gitu. Jadi terbukti si kakak ini memang karena dia sukanya bacanya yang bacaan-bacaan seperti itu gitu, dia jadi lebih senang memimpin satu kelompok gitu. Sementara kalau adiknya dia lebih senang jadi tim di belakang layar gitu. Nah, dari ketertarikan mereka terhadap bacaan-bacaan aja kan sudah mempengaruhi minatnya mereka gitu kan, dan karakternya mereka gitu. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu minimal nggak usah si anak ini targetnya kita mau rajin baca biar mereka jadi ketua OSIS misalnya. Minimal kita tumbuhkan dulu ketika mereka udah rajin baca, mereka mulai bisa mengatur hidupnya aja gitu kan. Misalnya kita bacakan buku tentang merapikan tempat tidur. Nah, biasanya anak kebawa tuh gitu kan dengan buku menarik gitu. Dan yang terakhir memang kuncinya adalah disiplin dan konsistensi. Bahwa itu udah nggak bisa dihapus deh. Niat, disiplin, konsisten tuh udah nggak bisa kita abaikan, dan memang kita harus trik ke situ gitu. Oke, aku tambahkan berarti ya, niat, konsisten, sama apa disiplin, tadi? disiplin, sama amal ibadah. Amal ibadah. Oke, terima kasih Kak Windy. Oke, selanjutnya mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya, tinggal diklik di bawah di kolom chat ya. Kita akan lanjut ke Mbak Citra. Mbak Citra, kemarin Mbak Citra tuh udah menang kompetisi yang 21 hari membaca nyaring ya Mbak ya. 21 hari itu kan waktu yang cukup panjang. Gimana sih agar orang tua itu bisa konsisten menjadi pembaca yang rajin? Silakan Mbak Citra. Iya, sebenarnya setuju banget tadi udah dibahas Mbak Windy ya. Jadi tadi ada disiplin, konsisten, dan niat, itu udah 3, udah paling penting. Mungkin saya mau tambahin 1, jadi support system. Ini penting banget Mbak, dan juga semua yang hadir. Jadi waktu itu saya ikut tantangan 21 hari membaca nyaring, kemudian nggak expect, alhamdulillah menang gitu. Nah dari situ saya berusaha circle terdekat saya siapa dulu nih, suami. Nah, jadi saya katakan ngobrol sama suami bahwa ini tujuan kita apa? Kita harus punya goal dulu nih. Anak-anak tuh mau jadi seperti apa? Rajin membaca itu meaning-nya tuh apa? Apa mereka harus bawa buku kemana-mana gitu, misalnya kemana-mana harus membaca terus gitu, atau mereka spend more time untuk membaca buku dibanding kegiatan yang lain atau gimana? Jadi kita sepakat bahwa
kita ingin mengajarkan anak itu gemar membaca. Jadi itu yang susah. Kalau hanya mengajarkan anak bisa membaca, itu biasa aja sih gitu. Saya bilang sama suami, saya bisa lakukan sendiri gitu. Tapi kalau ingin mengajarkan atau membudayakan habit membaca itu, saya butuh dukungan kamu nih Mas, gitu kan, saya manggilnya Mas ya. Jadi Mas support saya dong gitu, karena anak ini kan peniru ulung gitu, jadi dia nggak mungkin hanya lihat saya aja, hanya lihat ibunya aja, dia juga butuh nih sosok bapak gitu, yang mencontohkan kepada mereka bahwa dalam kesibukan atau kehektikan sehari-hari bekerja pun bapak masih punya waktu gitu, masih menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk membaca buku. It mean that mereka berpikir bahwa oh berarti membaca itu adalah sesuatu yang penting, membaca itu adalah suatu kebutuhan gitu. Jadi dengan kita punya komunikasi yang baik dengan suami, insya Allah deh pokoknya semua akan terasa lebih ringan dan mudah gitu. Jadi dari 21 hari itu saya mungkin sendiri yang kelihatan on frame gitu, tapi di belakang kamera adalah saya berusaha pendekatan nih ke suami yang mungkin dalam 1 tahun tuh nggak ada satu buku gitu yang dibaca karena memang orangnya nggak suka baca, dia bilang gitu. Dan dari kecil dulu mungkin ya orang tuanya tidak memperkenalkan dengan budaya membaca gitu. Jadi kita nggak bisa dong menyalahkan orang tuanya beliau kan gitu. Marilah kita bentuk budaya yang baru nih di keluarga kita. Kita maunya anak-anak gemar membaca karena manfaatnya banyak gitu. Jadi mari kita bahu-membahu, nggak bisa saya aja sendiri sebagai ibu, tapi juga butuh sosok bapak. Dan percaya deh, anak-anak itu kalau disuruh milih, mereka tuh lebih suka dibacain buku sama bapaknya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi mau nggak mau sih bapak itu berproses juga gitu. Yang awalnya tuh bacain kayak ya tahu lah cowok lah ya kayak kanebo kering gitu kan ya. Nah, lama kelamaan tuh mulai ada perubahan ya, mulai ada intonasinya, mulai ada ekspresinya gitu. Makanya saya apresiat banget sama bapak-bapak yang kemarin ikut ini ya challenge, luar biasa banget bapak-bapak. Suami saya kemarin nggak sempet ya karena kebetulan lagi dinas luar kota gitu. Cuma saya bener-bener amazed banget deh sama bapak-bapak yang udah punya keberanian dan kelihatan dari gesturnya tuh kayaknya udah biasa gitu. Beruntunglah kita istri-istri yang bapak-bapaknya mau terlibat gitu dalam membacakannya untuk anak-anak. Ya, itu sih Mbak Windy juga sama yang lain. Baik, terima kasih Kak Citra. Memang di tantangan 7 hari ini ada beberapa bapak-bapak yang ikut join on frame atau memang menjadi aktor utama. Salah satunya mungkin Pak Beni Hidayat ya. Halo Pak Beni. Dia kalau misalnya aku lihat videonya cukup engage sama anaknya gitu. Cuma memang kalau laki-laki ya seperti kanebo kering, bener kata Mbak Citra gitu. Mungkin memang kita sebagai ibu dan kita sebagai istri gitu harus berkomunikasi lagi dengan Pak suami agar Pak suami bisa ekspresif gitu ya ibu-ibu ya. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau kalau misalnya mau bertanya bisa raise hand atau misalkan mau lewat chat juga boleh. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Kak Windy atau Kak Citra. Silakan kami berikan waktunya. Kalau nggak ada yang bertanya, ntar aku lagi yang nanya nih. Ada narasumber kita nih, 2 orang. Ada yang Atau resen yang bertanya Widya? dulu ya, Kak. Aku mungkin mau bertanya ke Kak Windy nih. Ada yang resen Mbak Widya? Oh, ada yang raise hand. Oke, sebentar. Coba aku lihat dulu ya yang raise. Baik, untuk Kak Astak 030, silakan Kak Astak. Boleh dibuka kameranya. Halo, hai Kak Astak. Hai Kak Astak. Lagi di jalan ya? Sorry ya, aku ini kebetulan pas webinar ini aku lagi di perjalanan. Karena kemarin habis ngasih anak reward karena dia sudah berbaik hati selama 7 hari menurut.
meskipun kadang ketika read aloud dia sudah posisi tertidur. Pas mamahnya pulang kerja dia udah, aduh mah gue pengennya tidur, ketemu lu sebentar aja deh, nggak apa-apa, ketemu mama bentar aja, tapi yang penting mama ikutan deh dibacain buku tuh kayak ya udah langsung tidur gitu Mbak Windy. Nah, salam kenal ya Mbak Windy, saya Asta dari Salam kenal Semarang. juga Mbak Asta. Sebenarnya gini Mbak Windy, saya ini kan juga dibilang mompreneur juga iya, tapi kadang juga dibilang ibu pekerja juga iya. Double job nih kayaknya. Sama dong kita. Nah Mbak, mungkin aku tadi agak kelewatan kali ya pas penjelasan Mbak Windy. Jadi kayak gimana? Aku senang banget Mbak. Jujur dari kebetulan anakku sih baru 2 tahun Mbak. Tapi ketika biasanya kami ini setiap malam usahain emang setiap malam itu baca buku, meskipun yang kemarin itu challenging banget Mbak. Aku mau sebenarnya main ngeprint bukunya dari Let's Read ini, tapi habis itu kayak gue gak punya waktu mau ngeprint. Karena apa, jadi kayak ketika ini pengalaman baru buat saya untuk bacain anak buku dari online Mbak gitu. Jadi emang benar-benar harus prepare kamera segala macam, kemudian harus ini anaknya di belakang saya nih Mbak. Nah apa, dan buat saya ini menjadi pengalaman yang excited karena kalau dari sisi Mbak Windy, gimana sih Mbak biar kita tuh bisa sebenarnya meskipun nggak ada tantangan tapi tetap konsisten read aloud kayak gitu. Apakah sebagai seorang ibu yang ketika sudah pulang pengennya tidur ya Mbak, ketika pulang kerja udah bawa ini gue capek kayak gitu, menemukan titik konsistensi ini seperti apa sih sebenarnya? Karena ya jujur tadi kadang kalau berangkat saya usahain dia udah bangun, udah ketemu saya, jadi nggak pengen saya kehilangan momen paginya dia bangun nyariin mamahnya kayak gitu. Jadi pas tidur dia kita sempat usahain ketemu sebentar bermain kayak gitu. Nah itu kemudian saya pengen menerapkannya gimana Mbak Windy. Jadi kayak kita sebagai ibu muda kita anggap muda ya Mbak Windy. Muda dong. Yes. Nah itu Mbak Windy, gitu Mbak. Jadi kayak gimana sih biar kita konsisten, biar kita tuh tetap bakuh untuk menjaga konsisten ya. Iya, kayak gitu. Karena challenging Mbak, seorang ibu yang sudah bekerja kadang pulang udah capek. Nah, apakah keterlibatan Bapak ini juga penting gitu nggak sih? Nah, apanya Bapak Mbak, maaf? Keterlibatan Bapak dalam keterlibatan, oke. Thank you ya Mbak. Sorry aku lagi perjalanan. Siap. Makasih Mbak Asta. Hati-hati di jalan. Oke. Baik. Oke, Mbak Windy, ini kamu langsung jawab aja atau gimana? Iya, boleh silakan dijawab Mbak Windy. Oke, baik. Tadi aku senang sih waktu menanyakan tentang keterlibatan suami gitu kan. Tadi Mbak Citra juga bilang suami itu adalah support system yang cukup sangat membantu ya Mbak Citra ya dalam hal mendidik, dalam hal kita mengasuh anak-anak. Itu juga saya juga dengan suami gitu. Alhamdulillahnya suami saya itu tipikal yang memang dia sangat terlibat sekali dalam hal membesarkan anak-anak gitu. Dari zaman mereka masih bayi gitu ya sampai mereka anak-anak ini sudah masuk di usia pra remaja gitu. Suami itu adalah partner saya yang paling baik waktu saya baru melahirkan gitu ya, sesar dan harus transfusi pula gitu. Bayi-bayi ini benar-benar diasuh oleh suami saya dengan tangannya sendiri gitu tanpa bantuan siapapun. Jadi dia memandikan segala macam gitu. Bahkan ketika saya sakit, beliau pun juga dengan senang hati mengasuh anak-anak ketika mereka masih bayi gitu. Begitu juga dalam hal membaca gitu. Karena kami tahu ya kita sama-sama sama-sama sibuk dengan kegiatan masing-masing gitu. Jadi kami memang membagi tugas gitu. Bahkan kami punya jadwalnya gitu. Karena kebetulan biasanya suami saya itu di beberapa hari itu pulangnya kadang suka malam, bahkan suka pagi. Kebetulan dia itu adalah seorang banker gitu. Jadi
kerjanya gitu kan, kadang kalau misalnya akhir bulan atau akhir tahun dia pasti pulangnya pagi. Biasanya kalau udah kayak gitu saya nggak akan ganggu dia, jadi saya yang menghandle semua pengasuhan si anak-anak termasuk membaca buku. Jadi kami itu sudah membuat satu kesepakatan bersama, karena kebetulan anak saya udah agak dewasa, udah mau masuk dewasa ya, maksudnya udah besar gitu kan, yang satu kelas 2 SMP, yang satu naik kelas 4 SD gitu. Jadi mereka sudah bisa diajak diskusi gitu. Kita mau kapan nih belajarnya? Kita mau kapan berdiskusi? Bahkan kami tuh punya satu time planner gitu ya, dalam waktu 1 tahun gitu. Kita mau belajarnya mau membaca buku apa? Kita mau sekarang ini lagi fokusnya 3 bulan ini kebetulan kita lagi fokusnya di buku tentang kenabian gitu. Jadi kami punya target-target tertentu, dan kami punya target tentang hafalan Quran, karena kebetulan suami saya strict banget sama yang namanya menghafal Quran ini ke anak-anak gitu ya, menghafal dan pemahaman Al-Quran. Jadi kalian punya target. Bagaimana sih cara menjaga kekonsistenan itu? Mungkin saya tahu banget ya sebagai seorang ibu gitu kan, yang kita memang dipaksa untuk jadi manusia bertangan 1000 gitu ya. lagi nyetrika tiba-tiba mikir harus masak apa gitu kan, kemudian lagi asik masak tiba-tiba mikir besok si anak ada tugas yang harus dikumpulin gitu ya. Nah, itu menjaga mood. Bener deh, menjaga mood seorang ibu itu adalah suatu hal yang penting, dan ini memang perlu keterlibatan suami gitu. Menjaga mood seorang ibu. Apalagi kalau ibu ini kan kalau masa-masa periodnya gitu kan, moodnya kan swing banget tuh. Bisa nanti jam 11:05 tuh happy, jam 11:07 tuh bisa aja jadi dinosaurus gitu kan gitu. Nah, mood ini memang perlu dijaga. Caranya gimana? Latihan. Konsistensi juga caranya gimana untuk menjaga latihan. Emang awalnya pasti berat. Yang tadinya kita nggak pernah membacakan buku gitu ya. Kemudian kita harus, ya sebenarnya bukan hanya membaca ya, kegiatan apapun yang tadinya kebetulan saya tuh dulu 8 tahun disekolahkan oleh ibu saya itu di sekolah, orang tua saya itu di sekolah Katolik gitu ya, di sekolah Katolik. Kemudian nah, untuk kemudian saya mengajarkan value-value keislaman, bagaimana saya harus mengajarkan mereka bagaimana cara menghafal Al-Quran aja, itu kan butuh proses kan. Nggak bisa kemudian saya mengajarkan mereka 1 surat harus hafal atau 1 juz. Pasti bertahap, 1 ayat dulu. 1 ayat pun si kakak ini mungkin bisa beberapa jam udah bisa hafal. Tapi kalau si adek beda, itu beda-beda. Kan tapi latihan terus gitu kan. Sama halnya dengan kekonsistenan membaca. Yang tadi kita nggak pernah nih baca sama sekali gitu. Kemudian kita saya mau jadi rajin nih, saya mau konsisten. Oke, yang pertama, paksa diri. Mau nggak mau, pasti kita harus memaksa diri gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau kita nggak memaksa diri kita untuk konsisten, siapa lagi gitu yang mau memaksa gitu. Kita kan semua sudah menjadi orang tua yang akan menjadi role model gitu. Latihan yang tadinya mungkin cuma bisa sebulan sekali gitu, ya udah nggak apa-apa. Nanti biasanya itu gini, satu kegiatan itu yang memang kita kerjakan dengan niat yang baik, biasanya itu akan bikin edik loh gitu, akan bikin ketagihan gitu. Saya dulu juga gitu, ternyata menyenangkan ya menemani anak-anak menghafal Al-Quran gitu kan. Akhirnya bertahap, dari ayat yang tadi cuma bisa 1 ayat kemudian jadi 2 ayat gitu. Sama membaca juga yang tadinya kita cuma bisa mungkin 1 paragraf, ya nggak apa-apa ketika kemudian kita jenuh, stop, ambil jeda, istirahat gitu ya. Kalau misalnya udah kita lagi stres, ya udah jangan membaca dulu, tenangkan hati gitu kan. Kerjakan satu kegiatan memang menyenangkan bagi kita, tapi please jangan, kalau kita emang lagi dalam kondisimu tidak baik, kurangi, kalau saya ya ini berlaku banget buat saya, dan buat saya ini it works banget, menjauh dari media sosial gitu loh. Jadi karena kan kalau media sosial itu kan kalau kita udah scroll terus gitu kan. Jadi menjauh dari media sosial gitu ya, mencari ketenangan hati. Kalau saya tuh menenangkan hati dengan nyetrika, beneran. Jadi nanti kalau udah nyetrika, mood saya balik lagi gitu. Jadi biasanya saya bisa rajin lagi gitu. Nah, itu yang harus dicari sama Bapak Ibu semua. Kira-kira apa sih yang kira-kira bisa menaikkan mood Bapak Ibu? Karena pasti setiap orang menaikkan moodnya itu beda-beda. Gitu. Mbak Akta, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Akta. Jadi silakan cari kegiatan yang bisa menaikkan mood buat Mbak Akta. Amin. Thank you ya Kak Windia. Selanjutnya Makasih ada Mbak Windy. Ya, sama-sama. Thank you Kak Astak. Selanjutnya ada Kak Winnie Widiani. Sudah raise hand. Iya. Kak. Oke Kak, perkenalkan saya Winnie. Saya mau nanya, usia anak saya kan kebetulan masih usia 2,5 tahun nih. Nah, biasanya kalau 2,5 tahun kan fokusnya masih belum terlalu panjang ya. Nah, yang saya tanyakan ketika saya membacakan cerita, terus kemudian dia kayak nggak mood gitu,
apa yang seharusnya saya lakukan? Maksudnya di stop dulu aja, nunggu dia mood lagi baru dilanjutkan, atau terus aja gitu? Terus aja dibacain cerita gitu sih, Kak. Makasih. Baik, terima kasih Kak Winnie. Kak Winnie, mohon maaf ini pertanyaannya untuk Kak Windy atau untuk Kak Citra? Oh, untuk Kak Windy, Kak Windy. Oh, untuk Kak Windy. Baik, silakan Kak Windy. Iya, baik. Kalau misalnya anak umur 2,5 tahun emang lagi masa aktif-aktifnya ya, Mbak Winnie ya. Iya. Itu bisa diam semenit aja udah syukur alhamdulillah gitu ya. Itu bisa dalam hitungan detik, itu kita mulai dikit aja pasti udah lepas gitu. Kalau emang apalagi terutama ke anak laki-laki juga biasanya kan mereka lebih aktif dibandingkan anak perempuan gitu. Nah, sebenarnya kan keaktifan seorang anak itu kan kalau memang si anak ini aktif biasanya mereka pinter gitu kan, ya memang usianya gitu karena kan otak mereka lagi berkembang gitu. Kalau saya biasanya nih dan ini juga saran gitu ya dari mentor saya gitu ya, ketika memang si anak sudah tidak fokus, ya memang usianya dia kebetulan bukan usia yang dia memang harus fokus gitu loh. Kecuali kalau misalnya dia mungkin ada kelainan-kelainan tertentu yang memang itu juga harus harus dilihat ulang oleh para psikolog dan psikiater gitu kan. Tapi kalau misalnya memang dia memang tipikalnya aktif gitu ya, memang biasanya mereka agak susah untuk fokus sampai di usia berapapun gitu loh. Memang mungkin tipikal anaknya kinestetik kita juga nggak tahu kan, itu nanti baru bisa kita lihat seiring berjalannya waktu gitu. Nah, ketika anak usia 2,5 tahun, memang mereka adalah masa-masa di mana mereka itu senangnya bermain, berlari, menjelajah, itu adalah tahap perkembangan mereka dan tahap mereka belajar gitu. Lalu gimana? Apakah saya harus memaksa dia untuk nggak usah, biarkan aja gitu. Kita mungkin bisa mengimprovisasi misalnya gitu. Dede sini deh, ini lihat deh baca buku ini, misalnya dia menyebut satu kata. Biasanya kalau anak yang memang aktif gitu kan, biasanya mereka hanya fokusnya ke 1 atau 2 kata. Misalnya ada tulisan apel, apel ini ada tahu nggak apel itu bentuknya kayak gimana? Biasanya kan ada gambar, coba cari lagi gitu. Nah, kita bisa mengimprovisasinya seperti itu, atau kita bikin ceritanya sambil bermain gitu. Tapi kalau misalnya memang dia tidak bisa fokus terlalu lama, bisa kita hitung gitu. Biasanya saya hitung nih, anak saya yang kedua tuh kebetulan anaknya kinestetik. Jadi saya lihat dari kecil, nih anak lebih aktif nih dari kakaknya gitu kan. Biasalah yang kecilnya turunan saya banget gitu kan, nggak bisa diem emang gitu. Jadi saya itu ini anak bisa duduk berapa lama gitu, 2 menit. 2 menit itu paling kita cuma bisa baca paling satu kalimat ya kan. Paling saya cuma sekedar gini, jadi kita main yuk, temukan kata gitu. Oh nanti dia seneng tuh, udah mulai tuh coba temukan kalimat itu ketika dia sudah mulai bisa ini ya, udah mulai bisa membaca, itu saya lakukan pas anak ini udah mulai kelas 1 SD gitu. Waktu dia masih bayi dia cuma bisa gambar-gambar, waktu dia masih usia balita gitu ya udah cuma sekedar dia tunjuk gambar, kita ngomong, dia menunjukkan gambarnya. Dek, si Adi sedang bermain layangan. Adi tahu nggak layangan yang kayak gimana? Nanti biasa dia nanya, tahu atau misalnya dia nggak tahu gitu. Nah ini layangan. Oh udah nanti dia pergi lagi gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tinggal kitanya aja sih memang mengasuh anak itu kan luar biasa ya, butuh kesabaran yang tinggi ya. Tapi yang penting selama gini sih, selama kita tidak emosi, selama kita selalu tenang gitu ya. Ya udah ikutin aja, kalau memang dia tidak mau membaca ya udah. Biasanya kan kalau anak umur 2,5 tahun itu paling dia lihat gambar atau misalnya bermain flashcard, itu kan udah salah satu cara kita berliterasi ya gitu Mbak. Ini mudah-mudahan menjawab ya Mbak Winnie. Tapi mungkin kalau anaknya memang nggak bisa diam, bisa mulai dari flashcard dulu deh Mbak, nggak usah dari buku dulu gitu. Jadi kita sesuaikan data. Sebenarnya dia bisa diem tapi kayak cuma suka beberapa buku dan itu kayak diulang-ulang terus gitu, it's okay ya? Oh ya nggak apa-apa sebenarnya. Berarti dia memang sudah tahu, berarti dia punya kecerdasan yang bagus tuh Mbak untuk mengetahui apa yang dia suka. Menurut saya itu adalah satu langkah yang bagus. Berarti dia udah tahu maunya apa. Iya. Oke, terima kasih Kak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Kak Winnie ya. Selanjutnya kita mungkin punya dua penanya lagi ya, Kak Windia dan Mbak Citra. Selanjutnya Ibu Nuri Kurniati. Silakan Ibu Nuri. Mungkin bisa dibuka mic-nya.
Bu Nuri. Terdengar ya? Terdengar Ibu, silakan Bu. Oh ya. Saya Nuri dari Pulau Borneo juga sama kayak Kak Citra. Saya dari Kalimantan Barat. Saya juga punya cerita yang sama kayak Kak Windy. Jadi saya juga punya buku pusaka gitu waktu usia anak saya itu 0 bulan. Itu udah dibeliin buku yang namanya buku anti panik bayi usia 0 sampai 3 tahun gitu ya. Nah, itu memang saya kasih lihat ke dia juga, maksudnya buat gimana cara buka-buka gitu kan, buka-buka halaman per halaman gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah di usia 5 tahun 4 bulan ini sudah terbiasa sih, alhamdulillah juga sudah habit pada saat sebelum tidur malam juga ada ritual baca buku gitu walaupun hanya 1-2 halaman. Nah, yang mau saya tanyakan adalah di luar sana kan ada banyak toko buku ataupun buku-buku komersil gitu kan. Nah, untuk buku yang secara online seperti ini atau yang CB terbitkan ini, mungkin saya belum tahu informasi ataupun mungkin sudah ditanyakan sebelumnya gitu ya. Nah, ini kita termasuk spoiler tidak sih, Kak, untuk menceritakan isi dari buku yang sudah diterbitkan ini gitu loh, entah dari CB ataupun dari platform yang lain seperti itu aja. Boleh Kak Windy atau Kak Citra yang jawab, silakan. Itu aja, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Bu. Mungkin bisa kita gantian ya ke Kak Citra ya. Boleh, Kak Citra Silakan aja. Kak Citra. Sebenarnya agak kurang nangkep ya, mungkin spoiler itu spoiler seperti apa ya Mbak Nur ya? Maksudnya kita memberitahukan isi buku atau gimana ya? Bisa. Iya, seperti kita spoiler itu kan kayak kita ngasih kisi-kisi cerita gitu, atau kita memang memberitahukan jalan ceritanya gitu ya kan? Jadi ini kemarin lumayan ini ya, read loader ya, terutama karena saya tergabung di read loader. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mau membacakan, spesialnya khususnya kalau kita mau unggah itu ke media sosial ya, Mbak Nur ya. Jadi kalau kita hanya baca untuk konsumsi kita pribadi kan tidak direkam sepertinya tidak masalah gitu kan. Hanya kalau kita mau share itu ke medsos, itu biasanya dari masing-masing penerbit ada ketentuan masing-masing. Nah, kalau saya tahu dan saya pernah alami itu seperti dari Kaya Baca, Provisi, itu mereka mengizinkan dengan catatan kita biasanya DM. Kita izin bisa WhatsApp atau mungkin DM pribadi. Seperti kalau saya mau bikin konten membaca nyaring tuh sama anak-anak di Instagram, sebelumnya saya izin dulu sama penerbit, saya informasikan dulu, hari ini saya mau bikin konten nih sama anak, judul bukunya ini, penerbitnya ini. Setelah dapat jawaban dari mereka, biasanya saya baru berani posting. Misalkan kalau kita ikut challenge seperti ini kan mereka media support, artinya Let's Read dan juga CB itu adalah buku-buku digital yang memang berbayar dan bahkan kita bisa print, tadi kan kata dari Let's Read kan bahwa kita bisa aja print untuk konsumsi kita pribadi selama tidak diperjualbelikan. Jadi menurut saya sih sah-sah saja, apalagi kita dalam koridor di mana kita mengikuti challenge yang sudah memang ada kerjasama dengan pihak dari Let's maupun TV. Seperti waktu itu saya 21 hari itu bukunya khusus dari TV, begitu. Ini tentang untuk hari kita dari Let's Read karena samanya dengan Let's Read. Jadi kalau menurut saya nggak ada masalah ya selama perbuatan itu untuk update dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dari kita. Halo Kak. Iya. Suaranya kurang besar Kak Citra. Oh iya. Terdengar ini gimana? Sudah. Nah, ini sekarang kedengaran Kak. Iya.
Oke. Ya, jadi kalau menurut saya selama sesuai dengan peruntukannya tentang kita publishing, kalau kita mau publish untuk di medsos, khususnya karena masing-masing penerbit itu punya masing-masing yang saya tahu itu kayak dan provisi itu biasanya kita harus dulu tuh sebelum mau publish, misalnya kita mau bikin konten baca nyaring bersama anak, dia di post di IG kita misalkan, itu biasanya saya izin dulu personal gitu. Itu semoga bisa jawab ya. Oke, baik. Apakah sudah cukup menjawab, Kak? Iya, terima kasih. Berarti untuk buku-buku yang di luar dari support by seperti yang ada di logo itu, kita mohon izin terlebih dahulu begitu ya, Kak Citra ya? Karena kita ada haki dan lain sebagainya, baik perlu kita hormati. Iya, benar. Iya. Digital itu kita perlu waspada juga, karena jangan sampai kita di belakang hari kan dengan penerbit dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita cari info deh. Biasanya kalau yang tergabung di Read Aloud itu ada beberapa informasi yang memang mereka punya gitu, penerbit apa yang memperbolehkan buku-bukunya untuk dibacakan nyaring secara hukum, atau ada waktunya nih maksimal hanya 4 menit atau maksimal hanya 3 menit gitu, Pak Nuri. Ya. Oke, Kak Citra, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih ya, Kak. Selanjutnya, boleh kita ke Kak Nina. Kak Nina Yarana, ini penanya terakhir ya, Kak, karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin silakan disampaikan, Kak. Oke, terima kasih Kak Widya atas kesempatannya. Saya mau bertanya ke Kak Windy mungkin ya, gitu. Jadi kebetulan kalau saya pribadi itu udah beberapa kali memang sering read aloud gitu sama anak saya gitu. Tapi ketika anaknya itu sudah bisa membaca sendiri gitu, jadi sudah sangat jarang untuk ikutan ya untuk meread aloud lagi gitu. Kan kebetulan Kak Windy itu putra-putrinya udah usia SD juga ya gitu. Nah, mau bertanya apakah ketika usia anak sudah besar gitu, apakah anak tetap dibutuhkan untuk read aloud gitu, atau kita hanya dampingin aja gitu? Soalnya untuk anak saya sendiri itu udah suka nggak mau kalau di read aloud, udah katanya sendiri aja bacanya gitu. Udah bisa baca sendiri ya Mbak ya? Ya gitu, jadi karena udah bisa baca sendiri, jadi dia tuh kayaknya tuh lebih nyaman untuk baca sendiri gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Ini kalau pengalaman saya pribadi gitu ya. Sebenarnya gini, kebutuhan membaca itu kan sampai dengan, sebenarnya kan kebutuhan membaca itu kan sepanjang hayat kan gitu. Cuma memang kapan kita harus membacakan mereka dan kapan tidak, itu kembali lagi sih Mbak gitu. Maksudnya kembali ke kebutuhan. Ketika si anak-anak mungkin kalau baca cerita dongeng gitu kan, mungkin mereka sudah bisa baca sendiri, ya nggak apa-apa, biarkan aja gitu. Kalau anak saya SMP ini dia lagi seneng baca buku biografi gitu. Kadang dia suka, malah kadang dia yang bacain ke saya gitu. Ya nggak apa-apa gitu, yang penting saya menemani. Dan ketika saya menemani, saya memang, jadi saya tuh punya gini, saya punya prinsip gitu sama suami saya, ketika kita menemani mereka belajar atau membaca atau satu kegiatan yang memang tujuannya adalah edukasi gitu ya. Kami nggak boleh yang pegang handphone gitu, kami tidak boleh yang pegang gadget. Jadi ya udah kita fokus. Dan biasanya enaknya kalau anak-anak udah usia, mereka sudah bisa baca sendiri kan, mereka akan baca sendiri gitu ya Mbak, akan diskusi kan, mereka akan mengajak kita diskusi, mama kenapa sih ini begini, mama ini kenapa begitu gitu, sampai namanya kenapa mereka tiba-tiba jadi, misalnya kayak tadi dia lagi seneng baca Hitler, kenapa sih Hitlernya jadi jahat, kita jadi bahan diskusi gitu kan. Dan biasanya mereka dan anak saya yang suka membacakan gitu ke saya. Buat saya sih itu suatu hal yang wajar sih, perkembangan gitu. Tapi nanti ada suatu momen di mana mereka butuh dibacakan kok Mbak gitu, jadi nggak usah khawatir gitu, yang penting kita temenin aja gitu kan. Ada beberapa bacaan-bacaan mungkin yang istilahnya
begitu mereka sudah mulai suka sama bacaan yang level bahasanya sudah cukup tinggi gitu kan, biasanya mereka akan minta kita untuk membacakan. Mama tolong bacain dong, ini maksudnya gimana sih? Kan kita baca bareng-bareng gitu. Nah itu kan sebenarnya satu kegiatan read aloud juga secara nggak langsung gitu kan. Kegiatan ya yang kita membaca juga gitu, walaupun bareng-bareng tapi kita yang bacain gitu. Cuma nanti kalau misalnya dia udah paham, ya dia nggak akan minta kita untuk bacakan lagi, ya nggak apa-apa gitu. Kadang itu balik juga ke gaya belajar seorang anak, Mbak, gitu. Misalnya anak ini apakah dia anak audio, apa dia anak visual, atau dia anak kinestetik. Kalau anak yang tipe belajarnya audio, mungkin anaknya Mbak, tapi ini harus dicek lagi ya, harus dievaluasi oleh psikiater dan psikolog gitu. Mungkin anak yang Mbak tipikal anak yang visual gitu. Jadi dia memang senang membaca sendiri, kemudian dia senang melihat gambar sendiri gitu. Tapi kalau misalnya seandainya anak yang Mbak mungkin tipikalnya audio gitu, biasa mereka lebih senang dibacakan gitu. Jadi itu balik lagi sih sebenarnya ke gaya belajarnya si anak. Kalau anaknya senangnya dibacakan, biasanya dia emang senang baca. Tapi kalau misalnya memang ada satu step, ada satu momen perkembangan mereka dia udah nggak mau dibacakan, ya nggak apa-apa. Karena memang usianya dia emang udah usia dia bisa baca sendiri gitu kan. Apalagi kadang anak-anak ini suka pengen ngerasa pinter dari kita, Mbak, dan itu wajar. itu wajar banget kok gitu, karena memang ya begitulah, dulu zaman kita seusia mereka juga kan sama ya gitu, karena kalau kita udah ngerasa pinter sendiri mau ngelakuin apa-apa sendiri gitu kan, tapi nanti ada satu masa di mana ketika kepentok, ketika kita kesusahan, kita pasti akan mencari orang tua kita kan gitu, sama aja sih itu seperti itu gitu. Jadi yang penting kita dampingin, kita temenin dia, jadi teman diskusi yang baik gitu ya, karena ketika mereka bertanya dan kita tidak mau menjawab karena kita so sibuk, biasanya itu juga akan menurunkan minat mereka dalam hal membaca gitu. Baik, terima kasih Kak Windy. Sama-sama. Apakah sudah terjawab, Mbak? Ya, sudah terjawab. Terima kasih Kak Windy. Sama-sama, Mbak Nina. Terima kasih Mbak Nina. Nah, terima kasih juga untuk waktunya Kak Windy dan Kak Citra. Habis ini kita boleh foto bersama ya? Boleh. Kita boleh open cam. Oke, siapkan senyum terbaiknya. Kita akan foto bersama-sama. Yuk, udah siap. Oke, ada 2. Kita coba satu dulu. Pose ya. Udah siap. Yuk. 1, 2, 3, gaya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Abis ini kita mau ada kuis nih. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kok belum pengumuman sih? Kok belum pengumuman sih? Tenang teman-teman, hadiahnya banyak banget soalnya. Jadi harus kita sebarkan ke seluruh penjuru teman-teman peserta dan teman-teman peserta challenge, baik peserta challenge maupun peserta webinar. Apakah sudah siap untuk? Wow, udah bawa keranjang kakaknya. Luar biasa. Sebentar ya, kita. Oke. Bisa dilihat di kolom chat. Sudah ada link ke Quizizz. Bentar dulu, pelan-pelan dulu ya. Jangan dibuka dulu linknya. Ada yang mau aku informasikan bahwa teman-teman nanti username Quizizz-nya diharapkan adalah username Instagram dari teman-teman. Karena nanti yang menang akan di DM oleh Instagram Sidina Community. Sudah jelas ya? Kita klik bersama-sama, diberikan waktu 10 menit. Sementara itu kita akan menonton video sembari teman-teman mengisi link Quizizz-nya. Silakan dibuka, jangan lupa pakai akun Instagram teman-teman ya. Kuisnya dimulai. Gimana caranya anak-anak suka dengan membaca. Salah satunya alat yang menarik untuk bisa digunakan untuk anak-anak mau membaca adalah
dengan adanya buku cerita bergambar, dengan adanya narasi dan visual yang menarik. Itu pasti anak-anak suka untuk membacanya. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk membuat buku cerita anak yang menarik. Pertama adalah dari segi narasi atau cerita, bukan sesuatu yang menggurui. Atau bisa juga hanya buku dengan humor juga bisa gitu dengan narasi seperti itu. Dan kedua adalah tentunya dengan visual. Kalau buat aku ilustrasi itu bisa membantu melengkapi cerita secara naratif ya. Jadi dia bisa memperjelas maksud yang tertulis gitu, terus juga bisa membuat pembaca mungkin lebih menarik gitu kan, melihat gambar-gambarnya gitu, bisa membantu memantik imajinasi anak juga. Mungkin udah masuk ke dalam ceritanya, pokoknya udah keren. Tantangannya itu ada dua ya. Yang pertama itu sebagian penulis itu berpikir dalam kacamata orang dewasa. Jadi berpikir buku-buku dengan tema STEM itu adalah buku-buku yang memberikan instruksi atau tutorial atau eksperimen ke anak. Padahal sebenarnya buku saintek random itu kan bisa ditulis secara lebih ringan gitu. Misalnya dengan mengambil tokoh seekor anjing yang berusaha mencari jalan pulang dengan cara mengendus. Itu kan anak-anak belajar sains ya, bagaimana anjing menemukan arah. Mereka akan punya pintu masuk yang asalnya begitu kaku, asalnya begitu apa ini lorong, tapi ketika dibuka dengan sebuah pintu yang meriah, yang cerita, anak-anak itu akan berlari masuk gitu. Dan sains, numerasi, jadi bukan suatu hal yang rigid yang menakutkan, menjadi suatu hal yang gimana, pintu masuk yang sangat menyenangkan dari cerita itu. Anak-anak itu kan cepat memahami sesuatu yang bersifat visual, sehingga ketika dia dibacain cerita, dia mudah memahami. Dan ketika dia membaca narasi yang sesuai dengan gambar, dia akan mudah menghubungkan narasi itu dengan gambar. Rasanya super menyenangkan bertemu dengan teman-teman penulis, ilustrator, belum lagi editor, director, juga dengan para mentor. Jadi di sini kami semua berproses secara kreatif, melebihi ekspektasi aku gitu. Bisa belajar banyak, bertemu orang-orang yang dengan minat dan passion yang sangat tinggi gitu ya. Nah, salah satu kendala kalau di luar sana adalah tentang komunikasi. Sedangkan kalau di sini dipertemukan, jadinya komunikasi kita apapun yang dipikirkan oleh masing-masing kepala jadi bisa tersalurkan gitu. Apalagi buku cerita bergambar itu sebenarnya buku berdua, yaitu buku yang ditulis oleh si penulis dan buku dan dibuat gambarnya oleh si ilustrator. Mereka semua bertemu ini akan terasa efek kolaborasinya. Ketika kita bisa ngobrol sama ilustrator, ada editor, ada art director, kita jadi melihat cerita itu secara utuh, tidak secara parsial, dan membuat cerita yang kita buat insya Allah menjadi cerita yang terbaik yang kita bisa persembahkan untuk anak-anak.
gimana caranya anak-anak suka dengan membaca. Salah satunya alat yang menarik untuk bisa digunakan untuk anak-anak mau membaca adalah dengan adanya buku cerita bergambar, dengan adanya narasi dan visual yang menarik. Itu pasti anak-anak suka untuk membacanya. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk membuat buku cerita anak yang menarik. Pertama adalah dari segi narasi atau cerita, bukan sesuatu yang menggurui, atau bisa juga hanya buku dengan humor juga bisa gitu dengan narasi seperti itu. Dan kedua adalah tentunya dengan visual. Kalau buat aku ilustrasi itu bisa membantu melengkapi cerita secara naratif ya. Jadi dia bisa memperjelas maksud yang tertulis gitu, terus juga bisa membuat. Nah, siapa yang terkecoh? Gimana? Ada yang mau curhat tentang kuisnya? Semua terkecoh, masuknya telat banget. Ada yang bilang juga makin lama dibuka linknya, makin turun peringkatnya. Oke, apakah sudah siap? Kita cek dulu. Lagi. Oh, banyak yang mau lagi ya. Emang nagih banget sih. Banyak yang kecah ya. Direcokin bocah jadi nggak konsen. Baru masuk ya, telat Kak. Nanti ya, kalau ada lagi. Kuisis ini pemenangnya ada 10 orang. Jangan lupa tadi ya, pakai akun Instagramnya. Nanti akan dihubungi oleh si Dina Community. Oke. Iya, hadiahnya 10 orang. Untuk kuisnya aja ya, tapi untuk yang lainnya nanti akan Sebentar tuh, simpan itu dulu, sebentar. Simpan di tas. 40 banyak banget. Sebentar ya, kita cek dulu pemenangnya. Udah pada deg-degan belum? Ada yang mules kah? Penasaran peringkat berapa? Tenang ya. Oke, peringkat pertama dengan skor 100% yang akurat. Skornya ada 9.700 dengan Mbak Adenandia. Yeay. Yang kedua dengan Pak Beni. Ketiga Kak Ciki. Keempat Kak Siti Aisyah. Kelima Kak Amarta Cintia. Keenam Kak Ersa Fitri. Kemudian Kak Salwa. Ke-8 ini berarti Kak Adenandia gugur ya. Ke-9 Neunda dan Rinaya Rana. Boleh dibantu untuk peringkat 11-nya Kak Putri? Peringkat 11 Kak Tika. PSI, SPI. Kita gugurkan yang satu ya, yang nomor 8 ya. Bentar. Di screenshot dulu. Bentar. Oke. Nanti teman-teman akan dihubungi oleh admin di Dina Community ya. Oke, selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang dari kick off
Jadi ketika webinar pertama kali, yang kick off webinar, kita ada kompetisi Reels dan Feed. Siapakah pemenangnya? Jeng 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 jeng. Selamat kepada 10 pemenang kick off event yang namanya ada di sini ya. Kak Anca Nawati, Kak Imade, Indah Safika, Hifzi Library Neunda, Umanya Sabita, Anis Hidayati 93, Mini Library Mentis, Nandi Dewi. Selamat ya, dan Mikey Only. Selamat untuk para pemenang. Kemudian setelah pemenang kick off event ini, ada juga pemenang favorit. Sebelum kita masuk ke juara yang 1, 2, 3 dan harapan, kita akan masuk ke pemenang favorit. Lima juara favorit tantangan 7 hari membaca nyaring. Selamat kepada Kak Ama Cemis, Kak Ade Nandia, Kak Tajiana Niskala, Kakak Rumah Baca Anak Nagari, dan Kakak Fea Tokodi. Congrats ya! Selamat untuk semuanya para pemenang. Kita jangan berkecil hati, masih ada juara yang dari 1, 2, 3 dan juara harapan loh. Are you ready? Ready. Kak Ama Cemis. Datang. Kinan berseru menyambut sepupunya itu. Bea senang sekali hari ini. Juga untuk Kak Ade Ada Nadia. kejutan menanti. Wah, tidak ada kejutan. Kemana semua orang? Selamat untuk Kak Tajiana Niskala. Yuk kita dengar ya. Aku mau bola bayur yang lebih besar. Dan Kak Sri Eka Handayani di Rumah Baca Lihat Anak angka Nagari. itu. Perlu 1000, sejuta, pokoknya perlu banyak. Tidak ada di balik adik. Selamat juga untuk Kak Zulfia at Zulfia Tokoe. Selamat ya untuk para pemenang. Ini tadi baru pemenang yang favorit. Pemenang favorit ditentukan dari banyaknya likes di hari keempat. Oke, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, jangan berkecil hati ya Bapak Ibu. Dengan juara harapan. Untuk 2 orang juara harapan di tantangan 7 hari membaca nyaring Let's Read Sidina Community dan Sidina Academy, ada Kak Sri Utami Mat dan Kakak Winnie Wit. Congrats ya. Selamat. Kemudian yang kita tunggu-tunggu juara 1, 2, dan 3. Tiga pemenang tantangan 7 hari membaca nyaring. Juara pertamanya adalah Kak Karin Tautami. Juara kedua untuk Kak Kel dan Mama Kel. Juara ketiga ada Kak Hesti Suci Mawarni. Selamat untuk para pemenang ya. Selamat pagi. Bea senang sekali hari ini. Lihat ada kalender di sini. Iya. Dia berharap ada kejutan menanti. Ada tumpukan sampah dan anak laki-laki. Tumpukan sampah. Kira-kira tumpukan sampah apa ya? Hei, itu si Pus. Sedang apa dia? Wah, si Beno melihat apa, Mbak? Perempuan tidak boleh ikut, katanya. Ini tidak adil. Saya juga bisa terbang cepat. Lihat. Tidak ada. Apakah itu bonta? Pikirnya lagi. Wah, ternyata warnanya saja yang sama. Oh, lihat itu ya. Apakah itu bonta? Dung. Hah, dari mana suara itu? Seperti suara dino. Kira-kira dinonya dino apa nih? Kakak tahu nggak? Selamat untuk para pemenang, baik pemenang quizzes, kick off, favorit,
juara 1, 2, 3, dan pemenang harapan 1 dan 2. Terima kasih teman-teman, sudah antusiasmenya tuh luar biasa sekali dari hari pertama sampai hari ke-7. Persentase biasa sekali. Terima kasih membacakan nyaring atau webinar untuk terpilih. Terima kasih untuk Let's Session, community, dan pihak-pihak yang mendukung Kemdikbudristek. Event selanjutnya ya. Terima kasih semuanya.